Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Bersyukurlah kita semuanya yang dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang memiliki hati dicintakan kepada ilmu. Ini nikmat yang sangat besar. Karena di antara tanda baiknya seseorang adalah ketika dia paham di dalam bab agama. Dan untuk paham dalam bab agama tidak lain dengan mengaji. Wa man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan ada pada seseorang, maka dia akan dipahamkan dalam masalah agama. Kemudian ngaji, bermajelis ilmu yang terdorong dari cinta kepada ilmu tidak lain berusaha untuk proses ke surganya dimudahkan. Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan, di situ dia menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kemudian datang ke majelis ilmu, itu dinaungi oleh para malaikat dengan sayap-sayapnya. Para malaikat menaungi dengan sayap-sayapnya. Dalam sebuah riwayat, sahabat Amr bin Abbasah datang ke majelis ilmu, ke majelis Nabi SAW, maka Nabi menyambut, marhaban bi talibil ilmi, inna talibal ilmi la tahufu al malaikatu bi ajnihatiha yarkubu ba'dhum ba'dha hatta yablughu sama'ad dunya, atau kama qala Nabi. Selamat datang wahai penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu dinaungi oleh para malaikat dengan sayap-sayapnya. Sebagian di atas sebagian yang lainnya, sebagian lagi di atas yang lainnya lagi, sebagian lagi di atas yang lainnya lagi, sampai langit dunia. Jadi banyak para malaikat yang menaungi kita dengan sayap-sayapnya. Kenapa? Kata Nabi, min mahabbatihim lima yatlub, karena cintanya mereka kepada para penuntut ilmu. Kalau kita lihat ke atas, terlihat apa enggak malaikat dengan sayap-sayap yang dikepakkan? Tidak terlihat. Kalau kelihatan, enggak ada orang di luar majelis ilmu. Semuanya berduyun-duyun, berbondong-bondong ke majelis ilmu. Jadi tidak terlihatnya, tidak lain adalah untuk ujian. Sama. Surga dan neraka tidak kelihatan. Kalau surga dan neraka kelihatan, enggak ada orang kafir, enggak ada orang maksiat, enggak ada orang durhaka, enggak ada orang berbuat kemungkaran. Kalau surga dan neraka kelihatan. Jadi tidak terlihatnya, hikmahnya adalah untuk ujian. Kita lulus ujian apa enggak? Semoga termasuk yang lulus ujian. Kemudian kesyukuran yang lainnya adalah kita berkesempatan dan berkemampuan untuk terus mentadabburi Al-Quran. Karena Allah mencela orang yang tidak mentadabburi Al-Quran. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran ataukah di dalam hatinya ada tutup? Karena di dalam hatinya ada tutup, maka enggak tergerakkan untuk mentadabburi Al-Quran. Padahal para sahabat mereka melakukan tadabbur, baca 5 ayat bolak-balik 5 ayat, enggak maju-maju hingga merasa sudah memahami dan mengamalkan. Maju 5 ayat lagi, diulang-ulangi
tidak maju ke ayat yang berikutnya, 5 ayat bolak-balik terus, sehingga ketika sudah memahami dan sudah mengamalkan maju lagi. Kita barangkali tidak sampai seperti itu, paling enggak setiap Kamis malam Jumat kita aktif dapat beberapa ayat, Masya Allah, itu sudah luar biasa sekali. Dan alhamdulillah pelan-pelan kita sekarang kita sudah sampai surat Yunus, terakhir ayat 100. Di dalam ayat 100 Allah menyatakan orang beriman itu dengan izin Allah. Artinya apa? Artinya orang tersebut merespon jalan-jalan yang akhirnya dia beriman. Akalnya digunakan, kemudian apa yang disampaikan oleh Nabi diterima, apa yang merupakan ayat-ayat Allah, di situ mendatangkan ibrah, akhirnya sampai pada keimanan. Itu dengan izin Allah. Demikian juga orang yang mengambil jalan rijes, dolal, di antara tafsirnya adalah dolal, kesesatan, rijes. Ini iman, ini rijes. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biiznillah, beriman dengan izin Allah. Wa yaj'alu rijsa 'ala alladziina la ya'qilun, dan Allah menjadikan rijes, adam, kesesatan. Jadi banyak tafsirnya, kesesatan bagi orang-orang yang tidak berakal. Orang mengambil jalan rijes, kesesatan, juga dengan izin Allah. Sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Di sini izin Allah secara kauniyah, atau Allah menghendakinya secara kauniyah. Kalau secara syar'i, Allah menghendaki seluruh manusia beragama Islam, berbuat ketaatan dan masuk surga. Itu secara syar'i. Adapun secara kauni, ya bagaimana kehendak yang Allah gunakan untuk manusia, manusia menggunakannya untuk apa? Kalau untuk rijes, ya terjadilah rijes. Kalau untuk kekufuran, terjadilah kekufuran. Itu dengan kehendak Allah, iya, secara kauniyah. Karena Allah lah yang menjadikan manusia bisa berkehendak, dan kehendak yang Allah jadikan ada pada manusia, dia gunakan untuk apa? Jadi istilahnya dengan kehendak Allah secara kauniyah, secara hubungan sebab akibat atau dari sisi kausalitas. Ini sudah kita bahas. Sekarang kita lanjutkan ayat 101. Sekarang kita lanjutkan ayat 101. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inzuru madza fis samawati wal ardh wa ma tughnil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun. Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi, tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Kita terjemah lafziyah. Qul, katakanlah. Unduru, lihatlah. Mada, apa? Fis samawati, yang di langit, wal ardi, dan yang di bumi. Wa ma tughni, dan tidaklah bermanfaat. Al-ayatu, ayat-ayat, wan nudhuru, dan peringatan-peringatan, an qaumil la yu'minun, dari kaum yang tidak beriman. Nabi diperintahkan oleh Allah, qul, katakanlah. Disuruh mengatakan kepada siapa? Disuruh mengatakan kepada umatnya, disuruh mengatakan kepada kita semuanya. Unzuru, lihatlah. Dalam tafsir As-Sa'di, lihatlah di sini adalah nadrul fikri wal i'tibar wa ta'ammul. Lihatlah, bukan sekedar melihat kelihatan, tapi lihatlah dengan memikirkannya, lihatlah dengan mengambil perkara-perkara
yang merupakan pelajaran dari apa yang kita lihat, lihatlah secara perenungan. Ini yang dimaksud nadru al-fikri wa nadru al-ibrati wa nadru at-ta'ammuli. Lihat dengan memikirkannya, dengan merenungkannya, dengan mengambil pelajaran. Disuruh melihat apa? Mada fis samawati wal ard. Apa yang ada di langit dan di bumi, dilihat. Ke depan ada pohon-pohon, ada tanam-tanaman, ada gunung, ada laut, ada kebun, ada matahari, bulan, bintang. Lihat. Kalau dilihat dengan penglihatan pemikiran, dengan penglihatan perenungan, dengan penglihatan berusaha untuk menyikap apa yang ada di balik itu ke semuanya, keterkaitan satu dengan yang lainnya, banyak pelajaran-pelajaran, itu semua merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Sehingga tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda benarnya Allah sebagai Tuhan dan sebagai satu-satunya zat yang disembah, itu sebenarnya gamblang sekali. Seperti matahari di siang bolong yang gak ada awan. Gamblang sekali bahwasanya Tuhan adalah Allah, dialah satu-satunya zat yang harus diibadahi. Gamblang sekali dengan melihat apa yang ada di sekitar kita. Lihat kebun mangga misalnya, ditanam di tanah yang sama, diairi dengan air yang sama, barangkali dipupuk dengan pupuk yang sama, kemudian tumbuh. Ini rasa buahnya manis, ini agak kecut. Kita berpikir, berarti ada yang berbuat itu semua. Airnya air yang sama, tanahnya tanah yang sama, dirawat dengan perawatan yang sama, buahnya satunya manis, satunya agak kecut. Berarti ada yang mengendaki itu semuanya. Lihat apa lagi yang bisa direnung. Dan masing-masing orang memiliki tingkat perenungan yang berbeda-beda, tergantung wawasan, keilmuan, pengalaman yang dimilikinya, berbeda-beda. Kalau dulu ada video kepingan MP3 atau apa begitu berseri tentang kehidupan di laut, kehidupan di dasar laut, kehidupan sel pada tubuh manusia, sel pada binatang dan seterusnya, kita terkagum-kagum. Dia sampai kepada pengamatan dan perenungan demikian karena keilmuannya di situ. Nah, saya baru tahu setelah dijelaskan. Allahu Akbar. Masing-masing kita melihat diri kita. Di atas kepala kita ada rambut. Di atas mata kita ada rambut juga, alis. Kemudian di bagian mata ada bulu mata. Sama-sama rambut. Kenapa yang di atas kepala tubuh-tubuh panjang, kemudian alisnya segini-gininya, apalagi bulu mata, idep ini, yang kadang-kala ada bulu mata yang lentik dan macam-macam, nggak pernah panjang. Padahal satu tubuh, pencernaannya, makanan diedarkan, makanan yang sama, minuman yang diedarkan pada tubuh ini, minuman yang sama. Kenapa rambut yang ada di kepala terus panjang-panjang kalau nggak dicukur gondrong? Sementara yang idep ini, yang bulu mata, nggak butuh cukur karena nggak pernah panjang. Kita jadi berpikir,
Belum lagi kalau melihat anatomi tubuh manusia, kita perhatikan kabelnya banyak banget. Yang di leher aja kabelnya banyak banget. Tapi kok nggak keliru sehingga konslet. Kayak listrik kabelnya banyak, semrawut bisa konslet. Banyak banget kabelnya, urat-uratnya. Itu tidak sekonyong-konyong terjadi dengan sendirinya. Makanya Allah berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian, apakah kalian tidak melihat? Maksudnya tidak melihat dengan pemikiran, dengan perenungan, dengan menyikap apa yang ada di balik itu semuanya. Makanya aneh tapi nyata kalau ada orang yang tidak bertuhan. Yang sudah bertuhan bagus dari sisi menyadari ada kekuatan yang maha besar, ada zat yang tidak terjangkau, yang maha agung, sudah bagus. Cuma mereka kasihan ketika tidak terhantarkan kepada Allah, atau terhantarkan kepada Allah tetapi dengan kesyirikan. Maka bersyukurlah kita semuanya. Kita merasakan adanya zat yang maha agung, zat yang maha besar, yang tanpa dia kita tidak ada apa-apanya. Zat yang kalau kita mengingatnya kita begitu bersandar kuat dan mengagungkannya, dialah Allah Azza wa Jalla. Bersyukurlah. Jadi perenungan, penghayatan, pendalaman, perhatian kita terhadap apa yang di sekitar kita menghantarkan kita kepada penciptanya. Maka kita pun beribadah hanya kepadanya. Ini berarti sesuai dengan apa yang dikehendaki ayat ini. Qulinduru mada fis samawati wal ard. Lihatlah oleh kalian apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Orang ateis itu kan dengan pemikiran semata-mata, dengan akal semata-mata. Akal itu lemah. Kalau sadar akal lemah, sesungguhnya mereka meninggalkan ideologi ateisnya itu, beralih kepada keimanan adanya Tuhan. Tetapi mereka bertahan di situ. Coba, masih sama-sama ranah akal. Ada mengatakan semuanya ada dengan sendirinya. Ini pompa air, ada dengan sendirinya apa dibikin? Yang luar biasa sekali nih pompa air, memiliki energi, bisa menyedot air sehingga sumur kedalaman 100 meter, air disedot sampai ditaruh di tandon atas. Ini luar biasa sekali. Ini ada dengan sendiri apa dibikin? Ya nggak mungkin ada dengan sendirinya, dibikin. Anda melihat ini pompa air, pasti ada yang membikin. Dan ada yang lebih canggih daripada pompa air, yaitu jantung yang setiap hari memompa darah dan secara keberadaannya lebih luar biasa daripada pompa darah, daripada pompa air. Ada mengatakan ada yang menciptakan. Ini masih ranah akal, tapi tetap saja mereka nggak bisa beriman. Kemudian kelanjutan ayat ini, wa ma tughnil ayatu wan nuzuru an qaumil la yu'minun. Tidak bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah yang dilihat di dalam semesta ini, tanda-tanda kebesaran Allah yang dijumpainya, juga peringatan-peringatan dari para rasul yang disampaikan di dalam hadis-hadisnya. Nggak bermanfaat. Nggak bermanfaat bagi siapa? An qaumil la yu'minun, bagi orang-orang yang tidak beriman. Tidak bermanfaat. Dalam As-Sa'di disebutkan fa innahum la yantafi'una bil ayat li'aradihim wa inadihim. Ayat-ayat yang ada yang mereka jumpai, yang mereka hadapi tidak bermanfaat untuk mereka, tidak bermanfaat. Kenapa? Karena mereka sudah nentang duluan, mereka sudah nolak duluan. Penentangan dan penolakan itulah yang menjadikan perkara yang luar biasa yang dijumpai berupa ayat-ayat tentang kebesaran Allah tidak menghantarkannya kepada keimanan. Kenapa?
Karena sudah pasang tameng duluan, menolak, membantah, mengingkari. Ini menjadikan tidak bisa beriman seperti itu. Ini yang menjadikan tidak bisa beriman seperti itu. Karena sudah menolak duluan. Makanya kita pernah sampaikan di sini tafsir yang luar biasa dari Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Khudairi tentang orang yang akhirnya tidak bisa beriman karena dari awalnya sudah nolak duluan. Dari awalnya sudah pasang tameng, penolakan. Maka perkara yang sangat gamblang sekali, ya gak bisa mengantarnya kepada keimanan. Aneh tapi nyata. Misalnya, ini apa? HP. Dilihat, ini HP. Karena dari awal dia sudah menolak, harus bilang bukan ini bukan HP, bukan HP. Oh ternyata HP kok. Tapi dia karena dari awal sudah menolak, pokoknya bukan HP, pokoknya itu bukan HP. Padahal matanya melihat itu HP dan hatinya meyakini HP. Gara-gara sudah menolak duluan. Nah, tanda-tanda kebesaran Allah, bahwasanya Dia adalah Tuhan, bahwasanya Dia adalah satu-satunya Tegardus Ibadi, sangat gamblang sekali. Tetapi tanda-tanda itu nggak bermanfaat. Peringatan-peringatan dari Rasul juga nggak bermanfaat. Kenapa? Karena sudah pasang tameng duluan, sudah reject duluan. Itu masalahnya. Jadi yang menjadikan keimanan tidak ada pada dirinya siapa? Ya dia sendiri. Ya dia sendiri. Allah sudah ciptakan kehendak ada pada dia, tetapi kemudian kehendaknya untuk mengingkari, untuk penolakan, untuk reject. Kehendak yang Allah ciptakan pada dia tidak digunakan untuk menerima, untuk merespon. Akhirnya tidak bisa beriman, ya salahnya dia. Nah, ini yang mau kita sampaikan. Surat Al-An'am 109-110. Biar kita jangan pernah reject dari awal. Kita buka Al-An'am 109-110. Ketemu? 109-110. Mas Riki ketemu? Baik, 109-110 surat Al-An'am. Wa qasamu billahi jahda aymanihim la in ja'atuhum ayatul la yu'minunna biha. Qul innamal ayatu 'indallah wa ma yush'irukum annaha idza ja'at la yu'minun. 109 dulu. Monggo Mas Riki. Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhan bahwa jika datang suatu mukjizat kepada mereka, pastilah mereka akan beriman kepadanya. Katakanlah, mukjizat-mukjizat itu hanya ada pada sisi Allah. Dan tahukah kamu bahwa apabila mukjizat ayat-ayat datang, mereka tidak juga akan beriman. Barakallahu fiik. Apa kurangnya yang ada pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Mereka melihat sendiri, menyaksikan sendiri, tidak kurang-kurangnya mukjizat. Tetapi mereka bersumpah, kalau ada tanda-tanda, kalau ada mukjizat-mukjizat, kami mau beriman. Maksudnya apa? Tanda-tanda yang mana? Mukjizat-mukjizat yang mana? Kan mereka sudah melihat pada diri Nabi mukjizat yang sangat banyak. Dari antara jari jemari Nabi keluar air, makanan satu baskom, kemudian penduduk Sufah kenyang semuanya dan tidak berkurang baskomnya sama sekali susu. Kemudian di dalam penggalian parit Khandaq, persiapan untuk perang Ahzab, perang Khandaq, seorang sahabat yang bernama Jabir radhiyallahu an melihat Nabi kelaparan, gali parit kelaparan karena nggak ada makanan ketika itu. Bukan Nabi saja, semuanya kelaparan. Nabi sendiri harus digajel batu, kelaparan.
Kemudian Jabir di rumah menjumpainya ada gandum yang bisa dibikin adonan dan bisa dibikin makanan, tapi cukup untuk beberapa orang. Paling sekitar 7 atau 10. Maka bilang kepada istrinya, tolong dibikinkan, nanti kita undang Nabi. Apa kata istrinya? Iya, tapi kamu jangan mempermalukan saya ya. Ini dalam hadis Bukhari Muslim. Maksudnya bagaimana jangan mempermalukan saya? Ini makanan cuma segini, cukup untuk beberapa orang saja. Nanti kamu undang banyak orang, bikin malu saya. Nggak cukup. Kamu jangan bikin malu saya. Undang yang sekiranya ini mencukupi. Iya, kata saya. Iya. Kemudian sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Jabir apa Qatadah ya? Terus tapi singkat saya sahabat Jabir. Jabir radhiyallahu anhu datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ada makanan tapi sedikit. Monggo ya Rasulullah, beberapa orang saja. Apa yang terjadi? Nabi mengumumkan, wahai para sahabat, ini ada undangan makanan. Tetapi Nabi bilang kepada Jabir, jangan kamu turunkan dari tungku dan jangan kamu keluarkan makanan hingga aku datang. Kemudian Jabir pulang, Nabi dan sahabat sekitar 1000 orang. Istrinya kalau kita lihat dalam hadisnya, mungkin bahasa kita gitu ya. Kalau dalam bahasa kita, tapi di situ disebutkan yang kita bisa menggambarkan istrinya itu gimana, marahin suaminya. Ya saya sudah bilang, tapi Nabi yang manggil gitu. Apa yang terjadi para jamaah? Nurut apa yang dipesan oleh Nabi, tidak diturunkan dari tungku dan tidak dikeluarkan adonan sehingga Nabi yang menghandle sendiri. Dan dibagi semuanya kenyang dan tidak berkurang itu makanan. Ini kan perkara yang sangat gamblang, terlalu banyak ayat-ayat yang merupakan tanda kebenaran beliau sebagai nabi. Mukjizat, mereka menjumpainya, melihatnya, mendapatinya. Terus di sini yang dimaksud apa? Kalau Muhammad mendatangkan tanda-tanda, kami benar-benar akan beriman. Maksudnya apa? Maksudnya mereka menantang agar didatangkan yang lain-lainnya. Apa di antara yang mereka inginkan? Banyak sekali. Di antaranya adalah, coba kita lihat surat Al-Isra ya. Kita akan tafsir, jadi buka-buka ayat ya. Ini yang mereka tantang. Surat Al-Isra, tapi nanti buka lagi. Kalau 6 lagi ya, apa-apa ya. Kita buka Al-Isra dulu. Al-Isra ayat 90. Ibu-ibu ada mushafnya nggak ibu-ibu? Ada ibu-ibu ada mushafnya? Ada, ibu ada mushafnya ya? Ada ya. Ya, Al-Isra 90. Nah, kita bacakan. Ini diantara yang mereka inginkan. Datangkan tanda-tanda, nanti kami akan beriman. Loh, memang nggak menjumpai tanda-tanda. Banyak sekali tanda-tanda mukjizat. Yang dimaksud adalah menantang agar mendatangkan yang lainnya, baru mau beriman. Nih, kita bacakan ini diantara yang mereka tantang. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Silakan. Dan mereka berkata, kami tidak akan percaya kepadamu, Muhammad, sebelum engkau memancarkan mata air dari bumi untuk kami. Jazir Arab itu daerah yang bebatuan. Tapi apa kata mereka? Datangkan waterfall untuk kami. Bahasa kita kan waterfall, air terjun. Ini mereka menantang, baru kami mau beriman. Artinya apa? Artinya meminta didatangkan mukjizat bukan untuk beriman, tapi untuk ngejek yang sesungguhnya. Sesungguhnya untuk ngejek ini yang sesungguhnya, bukan meminta sungguhan. Yang berikutnya 91. 91. Au takuna laka jannatun min nakhilin wa inabin fatufajjiral anhara khilalaha tafjira.
Atau engkau mempunyai sebuah kebun kurma dan anggur, lalu engkau alirkan di celah-celah sungai, lalu engkau alirkan di celah-celahnya sungai yang deras alirannya. Kami baru mau beriman kalau kamu bisa menjadikan ini tanah, di sininya kebun anggur, sininya kebun kurma, di tengahnya mengalir air yang deras. Jadi Jazirah Arab mereka ngiri sama Malang sama Batu gitu ya. Kamu datangkan air yang deras gitu. Ngiri sama Cibodas gitu ya. Datangkan air yang deras. Baru kami mau beriman, kata mereka. Yang berikutnya 92. Autusqitas samaa kama za'amta 'alaina kisafa au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Atau engkau jatuhkan langit berkeping-keping atas kami sebagaimana engkau katakan, atau sebelum engkau datangkan Allah dan para malaikat berhadapan muka dengan kami. Ini yang mereka inginkan. Ayo runtuhkan langit biar jatuh berkeping-keping sehingga kami berjumpa Allah langsung. Mana Tuhanmu? Biar kami melihat malaikat langsung. Ini yang dikenal orang-orang kafir Quraisy. Jadi sebenarnya bukan meminta mukjizat, minta tanda-tanda untuk beriman, untuk ngejek sesungguhnya. Untuk ngejek. Coba yang berikutnya. Aw yakuna laka baitum min zukhrufin aw tarqa fis samaa walan nu'mina liruqiyika hatta tunazzila 'alaina kitaban naqra'uhu qul subhana rabbi hal kuntu illa basyarar rasula. Atau engkau mempunyai sebuah rumah terbuat dari emas, atau engkau naik ke langit, dan kami tidak akan mempercayai kenaikanmu itu sebelum engkau turunkan kepada kami sebuah kitab untuk kami baca. Katakanlah, Muhammad, Maha suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi rasul? Subhanallah. Apa permintaan yang berikutnya? Kamu punya rumah dari emas. Utusan Allah, utusan Allah. Utusan Allah kan segalanya serba bisa, tinggal minta kepada Allah saja. Dan rumahmu dari kayu-kayu korma. Rumahmu terbuat dari tanah. Ayo dari emas. Rumahmu dari emas. Baru kami percaya kamu utusan Allah. Karena utusan Allah, maka apapun mungkin, gak ada yang tidak mungkin. Ayo, tunjukkan rumahmu dari emas. Atau kamu naik ke langit. Itu pun kami belum mau beriman hingga kamu datangkan catatan-catatan langsung biar kami baca. Nah, itu yang diminta. Jadi itu yang dimaksud surat Al-An'am ayat berapa tadi? 109. Dan ada di dalam hadis, kali ini dalam Al-Quran. Kali ini di dalam Al-Quran. Ada di dalam hadis, mereka meminta apa? Hadis ini hadis Ibnu Abbas, dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Qalat Quraisyun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ud'u lana rabbaka yaj'al lana as-safa dhahaban. Fa in asbaha dhahaban ittaba'naka. Orang-orang Quraisy mengatakan, Muhammad, berdoalah sama Tuhanmu biar ini Bukit Sofa jadi emas. Kalau keesokan hari benar-benar jadi emas, kami mau menjadi pengikut kamu. Ini kata orang Quraisy. Fada'a rabbahu, maka Nabi pun berdoa kepada Allah. Fa'atahu Jibril alaihi salam, Jibril langsung turun. Faqala inna rabbaka yuqri'ukas salam. Tuhanmu mengirimkan salam untukmu. Wa yaqulu laka, dan dia berfirman, in syi'ta asbaha lahum as-safa dhahaban faman kafara minhum 'adzabtu 'adzaban la u'adzibu ahadan minal alamin. Allah berfirman, hai Nabi Muhammad, kalau kamu mau, Allah akan menjadikan Bukit Sofa ini emas. Kemudian mereka harus beriman. Soalnya apa yang mereka minta Allah penuhi. Ini kalau kamu mau.
Allah akan jadikan sofa ini emas dan mereka harus beriman. Tapi kalau mereka gak beriman, kata Allah, akan aku azab mereka dengan sebuah azab yang tidak pernah aku turunkan kepada manusia siapapun. Pilih mana, wahai Nabi Muhammad SAW? Nabi dikasih pilihan, pilih mana? Ini sofa, bukit sofa dijadikan emas dan mereka harus beriman semuanya. Kalau enggak beriman maksudnya akan diazab dengan azab yang tidak pernah Allah turunkan kepada siapapun. Wa in syi'ta, pilihan satunya lagi, fatahtu lahu bab taubah wa rahmah, qal bab taubah wa rahmah. Jibril lebih lanjut mengatakan, atau kalau kamu mau, ini pilihan yang satunya lagi, pintu rahmat, pintu taubat tetap Allah buka. Iya, kata Nabi, pintu taubat dan pintu rahmat saja. Jadi Nabi tidak memilih satunya. Yang pertama akan jadikan emas. Soalnya kalau mereka nggak beriman, akan Allah azab semuanya dengan azab yang tidak pernah Allah timpakan. Nabi sayang sama umatnya. Karena dipastikan mereka juga susah berimannya. Uang permintaannya kan permintaan ngejek, ngeledek. Maka Nabi tidak meminta itu. Nabi meminta, ya, pintu taubat dan rahmat saja. Nah, kita lanjutkan Al-An'am 110-nya biar sekalian lengkap. Al-An'am 110-nya. Wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nadaruhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti pertama kali mereka tidak beriman kepadanya, Al-Quran, dan kami biarkan mereka bingung dalam kesesatan. Kami balikan hati-hati mereka, kami balikan mata-mata mereka sehingga mereka tetap tidak bisa beriman sebagaimana dari awal ya tidak beriman. Sehingga mereka terus dalam keterombang-ambingan. Jadi yang menjadikan ayat-ayat yang sangat banyak tidak menghantarkan mereka kepada keimanan apa? Reject dari awal. Allah berfirman, kami balikan hati dan pandangan mereka sehingga mereka tidak beriman sebagaimana dari awalnya memang tidak beriman. Dan kami jadikan mereka terombang-ambing. Ini bahaya sekali, kata Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Hudzairi. Kalau ini konteksnya orang kafir, dari awal reject, dari awal menentang. Nah, kita Muslim harus bisa mengambil ibrah dari ayat ini. Apa kata Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Hudzairi? Apa kata beliau? Kita Muslim, kalau ada apapun yang sifatnya syariat, jangan reject, jangan menolak, jangan memandang mustahil. Contoh, ini ada proyek panti asuhan membutuhkan sekian miliar. Waduh, gak mungkin aku bisa andil, aku pendapatannya segini-gini. Jangan, itu punya reject. Oh siap, bismillah, semoga Allah bisa memberikan saya andil. Nanti akan diberi kekuatan untuk bisa andil dengan kelapangan rezeki Allah berikan. Tapi kalau dari awal sudah reject, ya sudah, Allah jadikan dia tidak berkemampuan sehingga tidak adil sama sekali. Ini penting sekali. Misalnya apa? Qiyamul Lail misalnya. Perintah Qiyamul Lail, dan Nabi bersabda sholat sunnah yang paling utama setelah sholat fardu adalah Qiyamul Lail. Melihat dirinya aktivitasnya lelah, berangkat pagi, pulang sore, malam pun di rumah harus ada yang kerjaan ini, itu sudah larut malam. Gimana Qiyamul Lail? Saya bangun subuh bisa jamaah saja, untung nggak mikirin Qiyamul Lail. Oh reject, oh menolak dari awal. Jangan. Kalau persikapannya demikian, ya nanti sesuai yang dengan dia rasakan, itulah yang Allah takdirkan. Tetap nggak bisa bangun malam, tapi bismillah, ini sholat yang fadilnya sangat tinggi, harus saya upayakan. Pasang weker atau pesan kepada istrinya, tolong bangunin saya. Letih nanti bisa hilang.
Dihilangkan oleh apa? Dihilangkan oleh motivasinya. Jadi jangan reject. Jangan reject. Bismillah. Dan insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu dengan pengalaman spiritual yang berbeda-beda pasti merasakan ini. Pasti merasakan ini. Berbeda-beda yang dijumpainya dalamnya berbeda-beda. Intinya kalau ada apapun kebaikan, kita jangan menolak, membentengi diri dari awal, jangan, tetapi responlah bismillah, bitaufik minallah, bismillah, dengan pertolongan Allah kita mampu, Allah akan berikan kemampuan. Begitu. Jangan kayak orang kafir akhirnya nggak pernah bisa beriman. Allah jadikan mereka nggak bisa beriman selama-lamanya, sebagaimana dari awal mereka tidak beriman, reject. Coba kita mentadaburi surat Al-Fatihah ayat yang pertama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya bilang ini ayat yang pertama karena saya cenderung kepada pendapat Bismillah tidak bagian dari Al-Fatihah. Kalau antuna memandang atau memilih pendapat Bismillah bagian dari Al-Fatihah, ya silahkan. Berarti mengikuti ulama yang berpendapat itu. Surat Al-Fatihah ayat yang pertama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb seluruh makhluk. Coba kita tadabburi. Makhluk, Allah lah Rabbnya seluruh makhluk. Dialah yang menciptakannya, maka dialah yang memilikinya, maka dialah yang berbuat sekehendaknya. Itu makna Rabb. Itu makna Rabb. Rabbil Alamin. Tuhannya seluruh makhluk. Dialah yang menciptakannya, yang menciptakan, maka dialah yang memilikinya, yang menciptakan dan memiliki, maka dia yang berbuat sekehendaknya. Maka segala puji bagi dia. Nah, pertanyaannya, makhluk diungkapkan dengan alam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Makhluk diungkapkan dengan alam. Dan sudah menjadi bahasa Indonesia, alam semesta gitu ya. Aslinya bahasa Arab. Jadi makhluk Allah sebut dengan alam. Seluruh makhluk Allah sebut dengan alam. Apa renungan kita? Syekh As-Sa'di menjelaskan, alam itu artinya apa? Alam. Artinya apa? Alamat. Tanda. Alam artinya alamat, tanda. Tanda apa? Tanda akan kebesaran Allah sebagai satu-satunya Tuhan, sebagai satu-satunya zat yang diibadahi. Jadi apa yang kita jumpa di alam semesta, semuanya tanda. Tanda akan kebesaran Allah sebagai satu-satunya Tuhan dan sebagai zat satu-satunya yang diibadahi, semuanya. Sehingga dengan merenungi ayat yang pertama ini, semestinya orang semakin pakar di dalam bidang duniawi apapun, dalam bidang fisika, biologi, kedokteran, teknologi, dan yang lainnya, maka sesungguhnya harus semakin tunduk kepada Allah. Karena dia semakin banyak menjumpai perkara-perkara yang dia dihantarkan kepada kebesaran Allah. Tadi kita sebutkan di dalam video berseri, sampai saya itu beli itu ya. Kehidupan di alam laut, ya Allah luar biasa sekali. Kita nggak pernah tahu. Dan dengan gambar yang sangat jelas kehidupan ikan dan yang lainnya. Kehidupan sel, gimana kerja sel, kita lihat. Masya Allah, kayak pabrik gitu sel, ada divisi-divisinya. Padahal bagian dari tubuh yang sangat kecil, tapi mereka satu kesatuan kayak pabrik, ada divisi-divisinya. Itu kita lihat videonya, Allahu Akbar. Nah, mereka yang pakar-pakar, kalau saya nggak tahu, baru tahu ketika dikasih tahu, itu pun global saja. Tapi mereka yang para pakar mengetahui secara mendetail, seyogianya semakin dekat kepada Allah, semakin tunduk kepada Allah, semakin kuat keimanannya kepada Allah. Ini tadabbur dari Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau yang terjadi orang ahli, expert di bidang-bidang tertentu, tapi bukan malah khusyuk, khudu, tunduk, tapi malah menjadi-jadi, keterlaluan. Berarti nggak memahami ayat yang setiap saat dibaca. Nah,
Kita mencoba-coba browsing apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, kemudian ditemukan oleh sebagian manusia, khususnya para ilmuwan, sehingga itu kalau kita kaitan dengan ayat yang sekarang, kulinduru madza fis samawati wal ard, katakanlah, lihatlah apa yang ada di langit dan di bumi, maka sudah seharusnya menghantarkan kepada keimanan. Yang pertama, orang menemukan ada sungai di dasar laut. Di dasar laut di sana mengalir sungai, dan di permukaannya yang terlihat adalah pertemuan dua laut yang tidak pernah bercampur. Airnya kayak ada benteng yang membatasi. Ilmuwan meneliti apa ini, kemudian sampai pada kesimpulan ilmiah karena diteliti dan seterusnya. Tetapi Nabi, tanpa penelitian, Nabi sudah menyampaikan kepada manusia dalam surat Ar-Rahman 19-20, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Allah membiarkan dua laut bertemu, tapi keduanya tidak pernah nyampur, kayak ada benteng yang memisahkan. Nabi nggak pakai penelitian. Nabi nggak pakai penelitian. Orang-orang baru berapa abad kemudian menemukan ini. Ini dari mana Nabi tahu? Ya, tentu dari Allah Azza wa Jalla berdasarkan wahyu. Kemudian kalau jasad Fir'aun masih utuh, sudah kita bahas. Jaraknya Fir'aun zaman Nabi Musa ke Nabi Muhammad sangat jauh, tapi Nabi bisa bercerita detail di dalam surat yang sudah kita bahas. Dari mana? Dari Allah Azza wa Jalla. Apa semacam ini tidak menghantarkan orang untuk pada beriman? Tidak, ya itulah yang terjadi. Makanya kan kita sudah bacakan ayatnya, wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Kebanyakan manusia terhadap ayat-ayat kami mereka lalai. Kemudian kita memperhatikan suatu bukti bahwasanya itu tanda tangannya, bahwasanya itu berkas miliknya dengan sidik jari. Jadi orang-orang menemukan sebuah penemuan sidik jarinya orang ini beda-beda, gak ada yang sama. Gak ada yang sama. Ini kan tidak diketahui dari dulu, tidak. Diketahui ya belakangan setelah ada penelitian. Tapi Nabi sudah menyampaikan tanpa ada penelitian, tanpa melakukan penelitian. Dalam surat Al-Qiyamah ayat 3-4. Dalam surat Al-Qiyamah ayat 3-4. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya setelah hancur? Bukan demikian. Sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Ada apa ya? Kok yang disebutkan jari jemari? Ini kan lagi membantah orang yang tidak percaya adanya kebangkitan. Sudah jadi tulang belulang hancur, lebur, kok bisa hidup kembali? Oh, mereka gak percaya ya. Bahkan jari jemari kami kembalikan dengan sempurna. Ada apa jari jemari disebutkan secara tersendiri? Ini yang menjadikan orang termotivasi untuk meneliti. Ternyata berbeda-beda sidik jari orang satu dan orang yang lainnya. Berbeda-beda. Ini kan orang yang menemukan ini yang sesungguhnya lebih kuat keimanannya, atau keimanannya seharusnya lebih tebal. Karena sesuai dengan ayat ini, lihatlah apa yang ada di langit dan di bumi. Lihat dengan akal, lihat dengan perenungan, penghayatan, lihat dengan pengamatan. Lihat ada ibrah apa di balik itu semuanya. Kemudian kita melihat ada enggak di dunia yang tidak berpasangan?
Orang laki, orang perempuan, panas, dingin, terang, gelap, manis, pahit, apalagi, dan yang lain-lainnya, sampai siang malam, ya, sampai satuan yang paling kecil, orang fisika mana orang fisika, itu di sana ada berpasangan juga, namanya elektron. Iya Pak. Elektron sama apa Pak? Neutron, proton ya. Jadi elektron sama proton, mana plus minusnya Pak? Yang mana? Nah, kalau yang netral neutron yang netralnya. Nah, ya udah saya nggak tahu dah. Ya. Sampai yang kecil pun itu berpasangan, tidak ada yang tidak berpasangan, semuanya berpasangan. Yang tidak berpasangan hanya Allah Azza wa Jalla. Yang tidak berpasangan hanya Allah Azza wa Jalla. Dan ini Allah nyatakan dalam surat Ad-Dzariyat ayat 49. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan. Sampai istilahnya apalah, molekul atau apa yang paling kecil pun berpasangan. Kadang tidak berpasangan. Senang, sedih, happy, ya sad gitu ya, dan seterusnya, panjang, pendek. Kemudian tumbuhan bertasbih. Bukan saja tumbuhan, Allah menginformasikan tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa ma fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya semuanya bertasbih, tapi kalian tidak tahu bagaimana tasbihnya mereka. Jadi di sekitar kita semuanya bertasbih. Ada penelitian, ini saya browsing. Ada penelitian, di sini juga disebutkan namanya, dia merekam dan menyimpan suara ultrasonik dari tumbuhan. Jadi sebuah tumbuhan, sebatang tumbuhan direkam dan disimpan suara elektronik yang didapatkan dari situ. Kemudian diubahnya menjadi gelombang elektrik optik yang dapat ditampilkan di monitor dalam bentuk rangkaian garis-garis. Yang mengejutkan adalah garis-garis tersebut membentuk lafaz Allah. Ada penelitian ini atau tidak ada, ketika kita jumpai ayat semuanya bertasbih, kita beriman. Karena mana didahulukan, iman apa akal? Iman. Kemudian akal mendapatinya sifatnya meningkatkan keimanan. Bukan berarti ketika akal belum dapat iman ditunda, enggak. Kan kita enggak nyambung, semuanya bertasbih kepada Allah. Kita enggak nyambung bagaimana bertasbih, pohon enggak bicara, batu enggak berbicara, teburan ombak enggak bicara, tapi kata Allah bertasbih. Nah, ini ada penelitian suara yang dari pohon disimpan, direkam, kemudian ditampilkan dalam layar monitor, bentuknya gelombang elektrik optik, membentuk garis-garis dan garis-garis itu membentuk lafaz Allah, Allahu Akbar. Ini kan yang meneliti harus lebih terhantarkan kepada keimanan. Inilah maksud ayat qulidhuru madza fis samawati wal ard. Kemudian tentang Big Bang, teori bahwasanya alam semesta ini terjadi dari satu titik begitu. Kalau itu benar atau enggak kita enggak tahu, Allahu a'lam. Tapi yang mau kita sampaikan, ada kesamaan di mana Allah berfirman, awalam yarul ladzina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Apakah orang-orang kafir tidak memperhatikan bahwasanya langit dan bumi
dahulunya adalah satu. Kata Allah, langit dan bumi dunia dahulunya adalah satu, dan kami pisahkan. Fafatakna huma. Ya, teori Big Bang benar apa salah Allah a'lam, tapi yang mau kita sampaikan ada kesamaan. Big Bang itu kan alam semesta semuanya berasal dari satu apa? Satu titik. Satu apa, Pak? Saya nggak ngerti istilahnya loh, Pak. Satu apa, Pak? Mana ini orang fisika? Berasal dari satu, ya. Berasal dari satu apa namanya? Satu atom. Ya sebulan. Saya nggak ngerti istilahnya. Oh, ini bukan dunia saya. Dunia saya itu dunia sorof. Fa'alu. Nah, yang mau kita sampaikan ada kesamaan. Allah berfirman, langit dan bumi dulunya satu. Nah, kalau saya melihat videonya Zakir Naik hafizahullah ta'ala membenarkan teori Big Bang, membenarkan. Beliau memang ilmuwan kan begitu. Sehingga bisa menjelaskan dengan fasih gitu ya. Orang baru mendapatkan belakangan Nabi sudah menyampaikan dan Nabi tidak pakai penelitian. Ini surat apa? Surat Al-Anbiya ayat 30. Ini saja, jazakumullah khairan. Sebenarnya kita kalau ada waktu mungkin akan datang pengen menjelaskan, pengen menyampaikan maksudnya. Pengen menyampaikan tentang berita yang salah. Berita yang salah yang digembar-gemborkan, bahkan dibikin postingan video, dan saya juga sempat termasuk yang mendapatkannya. Syekh bin Baz mengatakan orang yang tidak percaya bahwa orang yang mengatakan bahwasanya bumi itu bulat kafir, dan itu dinisbahkan kepada Syekh bin Baz. Syekh bin Baz mengatakan kafir, padahal yang sebenarnya bukan seperti itu. Yang sebenarnya sudah bukan seperti itu. Kita lihat teksnya beliau langsung, teksnya Syekh bin Baz rahimahullah, kita baca langsung, bukan seperti itu. Jadi itu tuduhan keji. Sampai saya mendapatkan pertanyaan dari jamaah dan belum saya jawab. Ini gimana ini tentang para ulama yang mengatakan bumi itu datar, yang mengatakan bulat adalah kafir. Itu insya Allah yang akan datang kita bacakan, dan bukan demikian yang sebagaimana diberitakan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.